Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Rusli, umur saya 33 tahun. Asal saya dari kota Karimun, Kepulauan Riau. Saya finalis dari Radio Aditya FM, Pekanbaru. Motivasi saya ikut audisi Bintang Asik ini untuk menjadi seorang penyanyi profesional sebagai dambaan dan impian saya selama ini. Berikutnya, harapan saya setelah lulus ke tahap final 250 Bintang Asik, saya akan terus mengasah suara saya sehingga menjadi yang terbaik dan menjadi winner. Dukung saya Rusli dengan cara memilih langsung melalui bintangasik.com. Yang pastinya, terima kasih dan saya tunggu dukungan Anda semuanya. Kegiatan sehari-hari saat ini apa? Baik, saat ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan di Batam, di wilayah Kabil namanya, di PT KSD Indonesia sebagai sales eksekutif di sana, dan ini merupakan salah satu grup dari Singapura juga. Kenapa sih Anda ikut kompetisi bernyanyi? Ikut kompetisi ini saya ingin mengasah kemampuan bernyanyi saya agar lebih baik dan lebih matang, dan mudah-mudahan jika diizinkan Tuhan Yang Maha Kuasa bisa menjadi seorang penyanyi yang lebih profesional. Mulai merasa ada bakat atau mulai suka nyanyi sejak kapan? Sejak kecil ya, mungkin ya, lebih tepatnya mungkin dari mulai SD. Tapi di usia 5 tahun, kata ibu, dan saya masih ingat-ingat juga bahwa saya sering bernyanyi di depan teras lagu Burung Kakak Tua. Apa yang Anda lakukan untuk mengasah bakat nyanyi? Baik, untuk bernyanyi saya mengasahnya ya bernyanyi saja ya, maksudnya pengen nyanyi ya nyanyi aja gitu, jangan ditahan. Dan yang pastinya saya suka karaoke dan juga sama teman-teman hangout bareng, ya udah kalau memang pengen karaoke ya udah pergi karaoke, kalau enggak ya all time ya just sing, nyanyi aja. Pernah ikut les vokal atau kursus musik sebelumnya? Sejujurnya sih pernah ya, di tahun 1999 itu di Bandung, tapi mungkin itu hanya basic aja. Dan ada Mas Ari ya, gurunya namanya, masih ingat, mungkin mudah-mudahan Mas Ari masih sehat walafiat ya. Beliau guru saya yang pertama mengajarkan vokal. Tidak ya, sebelumnya saya memang otodidak. Ada tidak musisi yang menjadi influence Anda dalam bernyanyi, khususnya di Indonesia? Di Indonesia saat ini ada, karena saya senang melihat dari cara dia bernyanyi dan karakter vokalnya. Saya nggak mau disamain, tapi saya suka aja dengan teknik bernyanyinya. Kalau dibilang mirip dikit ya mungkin boleh lah ya, karena saya juga penyanyi pendatang baru. Misalkan ya Semi Simorangkir, karena saya suka dengan timbre dan ketebalan suaranya itu cukup baik, dan teknik vokalnya juga cukup matang kalau saya bilang. Bagaimana dukungan dari keluarga, teman dekat, teman kantor, atau yang lainnya dalam keikutsertaan Anda di Bintang Asik ini? Ya, kalau dukungan dan support dari teman-teman, teman-teman sangat mendukung, dan bahkan mereka cukup exciting dengan saya hari ini hadir di Aditya FM untuk ikut audisi. Mudah-mudahan sampai ke next competition dan akhirnya sampai ke grand final. Amin. Siapa yang paling suportif terhadap bakat menyanyi Anda sejak dulu? Bapak ibu ya, ayah ibu saya dua-duanya sangat mendukung, dan juga adik saya dan juga teman dekat saya, mereka semua mendukung saya. Tapi kalau dibilang siapa yang paling mendukung, ya pasti keluarga saya. Pernah mengikuti audisi serupa sebelumnya? Kalau iya, ceritakan pengalaman Anda dan perbedaan yang Anda rasakan dari audisi ini. Ya, kalau dibilang pernah ya, mungkin kompetisi dan festival-festival seperti yang umumnya. Tapi di sini saya menemukan sedikit perbedaan dan sedikit memiliki warna baru dalam dunia ajang pemilihan bakat seperti ini. Jadi saya bisa bilang Telkomsel keren. Telkomsel keren. Pernah mengikuti audisi seperti ini sebelumnya? Kalau ya, ceritakan dan apa bedanya dengan yang sekarang? Baik, kalau untuk pernah atau tidaknya mengikuti kompetisi semacam ini, pernah ya, tapi hanya mungkin warna baru yang diberikan oleh Telkomsel ini cukup bisa diajukan jempol, karena semua halayak masyarakat Indonesia bisa mengikuti ajang ini, nggak perlu repot-repot datang ngantri ribuan orang seperti kita lihat dari ajang uji bakat yang sudah ada di Indonesia. So saya bisa bilang atau mengatakan bahwa Telkomsel keren. Ada pengalaman yang manis atau pengalaman yang pahit saat melakukan audisi kompetisi Bintang Asik?
Kalau saya bilang pahit dan manisnya mix together ya. Mungkin kalau pahit yang menyusahkan atau menyusahkan dada itu enggak gitu. Cuman yang pastinya membuat saya harus sedikit memicu agenda saya karena mendadak gitu ya, dapat informasi saya masuk di Kuliner dan selalu audisi di Pekanbaru sedangkan saya domisili di Batam. Nah, jadi saya harus bisa nge-range waktu dan bisa hadir di sini. Itu salah satu mungkin nggak pahit ya, cuman itu salah satu kemampuan saya memanage waktu, bisa nggak hadir di sini. Tapi alhamdulillah diberi kemudahan dan bisa hadir. Kalau yang manisnya, ini ada yang manisnya. Karena saya mengirimkan suara pertama itu, rekaman itu pada saat malam hari di broadcast salah satu teman saya di BlackBerry. Terus saya coba dan dalam keadaan lampu kamar masih mati, itu yang saya nggak bisa lupain. Jadi saya nyanyi benar-benar dari hati. Pernah mengalami masa yang sulit dalam hidup? Saat ini masa sulit dalam hidup, insya Allah belum lah ya. Jangan sampai lah, mudah-mudahan. Cuman pembelajaran yang diberikan, mungkin Tuhan memberikan pendidikan itu macam-macam ya. Bisa jadi dari diri sendiri atau dari alam. Tapi saya merasakan pengalaman hidup mengajarkan tidak ada hal yang sulit dalam hidup ya. Jadi semuanya sudah episode Tuhan yang mengatur buat kita menjalani hidup ini selayaknya sebagai manusia. Kejadian apa yang membuat Anda menyadari hal tersebut? Sebetulnya ada hal yang sangat luar biasa, tapi mungkin saya nggak bisa berbagi di sini hari ini. Mungkin suatu saat. Tapi pastinya itu mengajarkan salah satu ilmu University of Life, Universitas Kehidupan yang sangat mahal buat saya secara pribadi. Siapa orang yang menginspirasi Anda untuk terus bersemangat dalam hidup? Nomor satu adalah ibu saya, karena ibu saya adalah segalanya yang selalu hadir ketika saya butuh dan beliau selalu memberikan support. Begitu sebaliknya ayah saya juga, tapi nomor satu tetap ibu saya. Sekarang Anda sudah di 250 besar, apa yang menjadi harapan Anda ke depannya di kompetisi ini? Be the winner. Just like that. Kalau kamu menang, hadiahnya mau diapakan? Oke, ini mungkin pertanyaan berat tapi ringan tapi berat ya. Ya mungkin kalau dilihat dari 100 juta yang diraih pemenang utama, insya Allah 20 juta buat panti asuhan. Oke, selesai.